Oke, selamat bertemu kembali saudara di dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Hari ini kita akan membahas mengenai citra diri, gitu ya. Oke, Bu Dea sudah menjelaskan citra diri, saya melengkapi saja, gitu ya. Bagus, kemarin sudah muncul berbagai macam pertanyaan. Ilya sudah tanya konsep diri, kekuatan ego, gitu ya. Ada Kiken, Liana, Wildan, Nur, mungkin masih ada yang lainnya yang belum saya rekam. Mungkin pemahaman Anda akan semakin lengkap ketika nanti ini proses di dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Ada banyak hal yang akan kita ceritakan, dan hari ini mungkin akan menjawab pertanyaan Ilyas ya, apa itu konsep diri, karena berkaitan dengan citra diri. Oke, kemarin Anda sudah menemukan ternyata saya ada di area mana di dalam Johari Mindo ya. Apakah area terbuka, di mana ketika saya tahu maka orang lain juga akan tahu, gitu ya, berdasarkan masukan teman-teman. Ini hanya kondisinya tidak begitu nyaman gitu kalau Anda bisa bertatap muka dengan teman-teman Anda, maka Anda bisa tuliskan langsung, teman-teman kasih tulisan gitu kan, oke, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda ada di area buta gitu ya, atau mungkin tersembunyi gitu ya, orang lain nggak tahu, hanya Anda saja yang tahu. Nah, ini Anda ada di area mana, ini bisa Anda lihat secara lengkap ketika ini mendapatkan masukan dari teman-teman. Tapi saya tidak tahu kemarin Anda berhasil tidak meminta masukan teman-teman, atau mungkin meminta masukan saudara, sudah belum? Karena kalau sudah, maka ini akan kelihatan Anda ada di area 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Tapi kalau Anda tidak bertanya sama sekali, ya Anda kerjakan sendiri, ya sudah. Hari ini kelihatan pekerjaan Anda. Jadi ketika kemarin saya berikan, tolong tulis semua aspek perkembangan, aspek-aspek kepribadian Anda yang terjadi isinya negatif semuanya. Kekurangan semua yang Anda ceritakan, bukan kelebihan. Nah, ada apa ini? Masa iya Anda melihat diri Anda semuanya adalah kurang, nggak ada lebihnya sama sekali? Harusnya kan Anda, setiap orang diciptakan punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Nah, kalau Anda tidak menyadari kelebihan Anda butuh bantuan orang lain untuk melihat sebenarnya kelebihan Anda di mana gitu ya. Jangan sampai Anda hanya melihat diri Anda kekurangan saja. Karena kaitannya apa? Kaitannya adalah di citra diri. Nah, ketika bicara citra diri, ini salah satu ahli, Harni namanya, itu melihat diri itu sebagai pusat keberadaan Anda. Diri Anda, citra diri itu ada di dalam diri Anda, dan itu adalah pusat keberadaan Anda. Terlihat dari mana? Potensi Anda. Makanya kemarin di awal Anda sudah arahkan untuk mengeksplorasi apa sih kelebihan Anda, apa sih kekurangan Anda. Lebih banyak kelebihan atau lebih banyak kekurangan? Kalau Anda masih melihat diri Anda penuh dengan kekurangan, berarti Anda belum menemukan potensi Anda. Potensi Anda belum ketemu nih. Harus segera Anda cari. Kaitannya apa? Ketika Anda punya mental yang sehat, maka Anda punya konsep yang akurat tentang siapa diri Anda. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan, tapi masih melihat kelebihannya, mengembangkan kelebihannya gitu ya. Kekurangannya sedikit-sedikit bisa dihilangkan atau ditutup dengan kelebihan begitu. Sehingga kaitannya apa? Anda akan bebas merealisasikan potensi tersebut. Anda bisa merealisasikan diri Anda. Oke, kelebihan saya di sini, saya bisa mengembangkan ini. Anda boleh bertanya pada kakak-kakak deh yang sudah mulai ikut lomba. Kenapa? Mereka sudah tahu potensinya. Kelebihan saya ada di sini, potensi saya ada di sini. Saya pinter ngomong, saya pinter debat, oke, saya kembangkan dengan ikut lomba debat. Saya pinter untuk buat aplikasi, saya kembangkan diri saya untuk bisa mengembangkan aplikasi. Loh ini. Jadi ketika dia sudah tahu potensinya, maka dia bisa merealisasikan, mengembangkan potensi itu. Oke, saya ajak Anda melihat ini. Kira-kira citra dirinya yang mana ya? Anda kenal dua orang ini ya? Yang satu, ini istrinya Pangeran William, gitu ya. Saya tayang deh ya. Ini yang princessnya, ini adalah adiknya. Kira-kira yang punya citra diri yang baik yang mana? Yang princessnya atau yang adiknya? Dari mana lihatnya?
Sama-sama cara berpakaiannya, baju yang sama, tapi ternyata citra dirinya itu bisa terlihat berbeda. Konsep dirinya, cara menampilkan dirinya itu bisa terlihat berbeda. Nah, itu kenapa Anda benar-benar harus menunjukkan citra diri. Saya mau pilih yang mana sih? Mari kita lihat citra diri. Konsep diri atau citra diri, ini kebetulan saya ambil dari bukunya Mapiare, gitu ya. Ada self image, gitu ya. Ini ketika bicara citra dirinya konseli, nah ini kaitannya juga citra diri Anda, itu ada 4 aspek. Ada 4 dimensi. Dimensi yang pertama, yaitu diri dilihat oleh diri sendiri. Hati-hati. Kalau diri dilihat dari diri sendiri, mari kita lihat yang positifnya. Saya baik. Saya agresif. Jadi ini mencakup ada perasaan, keyakinan yang berdampak besar terhadap apa yang diperbuat oleh individu. Saya sopan, saya menarik, saya pintar. Jadi ini yang dilihat oleh diri sendiri. Ada dimensi kedua, ini adalah diri dilihat oleh orang lain. Teman-teman menganggap saya menarik. Ibu ayah saya menganggap saya pintar. Jadi individu mengembangkan sikap-sikap menurut bagaimana orang lain memandang dirinya. Ya, kadang-kadang Anda kan juga diberitahu oleh Bapak Ibu Anda, aduh anakku yang paling ganteng Dewi se-Indonesia Raya, gitu ya. Anakku yang paling cantik luar biasa, nggak ada bandingannya karena hanya kamu anaknya Bapak dan Ibu, kan begitu. Ini kan dilihat oleh orang lain. Jadi individu akan mengembangkan sikap-sikapnya menurut bagaimana orang lain memandang dirinya. Sama dengan beberapa dari Anda. Saya pemalu, saya minder. Kata orang lain, saya pemalu, saya minder. Jadi itu yang tertancap di dalam diri Anda, jadilah Anda begitu. Ada dimensi yang ketiga, ini adalah diri idaman. Jadi mengacu pada tipe orang yang saya kehendaki tentang diri saya. Bisa aspirasi, tujuan, dan angan-angannya. Jadi bisa ini Anda karena tertarik kepada sosok gitu ya, ada guru gitu. Saya pantasnya seorang guru karena Anda tertarik pada guru. Saya sepertinya akan menjadi orang kaya ini karena Anda tertarik dengan jadi miliuner gitu kan, atau usahawan. Ini perlu udah menentukan cita-cita hidup. Saya aja dulu pernah kepikiran loh ketika zaman usia Anda, kayaknya pengen kayak Agnes Monica, siapa tahu bisa terkenal gitu. Nah ini kan ada tipe yang dikehendaki untuk menjadi diri. Yang bagian keempat ini lebih khusus dari citra diri. Jadi menurut Esberg dan Delany, itu ada pandangan khusus seseorang berkenaan dengan diri, meliputi kemampuan dan keterbatasan, minat dan pola tingkah laku, pandangan terhadap diri sekarang dan masa depan. Jadi ini loh kuncinya, Anda melihat diri Anda, konsep diri Anda. Mari kita lihat konsep diri. Orang yang sehat citra dirinya, dia memiliki deskripsi sikap pandangan terhadap diri seperti ini. Coba Anda membaca ini sambil tanamkan ke dalam diri Anda, gitu ya, supaya citra diri yang positif ini tertanam pada Anda. Saya baik-baik saja, saya sekarang atau kelak memperoleh keterampilan dasar untuk menghadapi tekanan hidup, sehingga saya yakin dapat menghadapi masalah dengan tegar. Saya mempunyai tujuan-tujuan hidup pokok dan meskipun ada hambatan untuk mencapainya, saya optimis akan kemampuan saya menghadapinya. Saya menghargai diri saya sendiri dan mengharapkan orang-orang lain akan berlaku seperti saya dan menghargai saya juga. Bila mereka tidak menghargai dan tidak menyukai saya, tidak akan mempengaruhi saya untuk tidak menyukai diri saya sendiri. Jadi kita mau tempatkan, kita mau tanamkan ke dalam diri kita bahwa ini loh cara berpikir orang yang positif. Di dalam dunia ini ada yang suka, ada yang gak suka. Anda mau terpengaruh pada yang tidak suka, awas, itu akan menghancurkan diri Anda. Anda akan melihat diri Anda negatif, jelek, saya pemalu, saya gak bisa apa-apa, saya tidak mampu, dan sebagainya. Atau Anda mau lihat orang-orang yang memberikan masukan-masukan, memberikan motivasi pada diri Anda, oh saya bisa kok, saya mampu kok, mau ada masalah apapun saya bisa menyelesaikan, tenang. Jadi saya membuat orang menjadi semakin positif. Nah, Anda bisa lihat ada banyak artis gitu karena
ucapan netizen kemudian jadi depresi, ngapain gitu. Karena dunia ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Anda mau lebih mendengarkan yang suka atau mendengarkan yang tidak suka? Yo, harusnya ini boleh menjadi masukan, tapi jangan sampai menghancurkan diri Anda sendiri. Itu berkaitan dengan citra diri. Ada lagi citra diri yang sehat emosional. Dia akan menghargai dan menyukai diri. Dalam artian bukan sombong loh, bukan. Ini bukan kemudian lebih kemudian melihat diri sendiri lebih dominan, tidak, tapi tahu batasannya. Optimisme akan kemampuan seseorang mencapai tujuan masa depan. Jadi punya tujuan. Saya nanti mau apa, mau jadi mana dan sebagainya. Bebas dari kecemasan. Kecemasan itu hanya variasi kecil saja, tapi jangan sampai ini menjadi persoalan tersendiri, dan realistis, tahu batasannya, tahu kekurangannya, tahu kelebihannya, tahu kenyataannya, itu realistis. Orang yang tidak sehat citra dirinya, Anda bisa bandingkan tadi antara yang positif sama yang negatif gitu ya. Ini yang negatif. Jadi bacanya pun akan jadi loyo gitu kan. Saya meragukan kemampuan saya menghadapi situasi yang menekan dalam hidup. Saya takut menghadapi situasi yang menekan. Saya akan menghindari situasi tersebut. Masa depan begitu menakutkan saya karena saya benar-benar ragu apakah saya dapat mengatakan diri saya pada apa yang saya inginkan. Akibatnya, pemikiran apapun mengenai masa depan terasa bagaikan khayalan. Saya merasa tidak menghargai diri saya sendiri. Saya takut pada orang lain karena saya kira mereka tidak akan menyukai dan menurut saya. Lihat saudara, akhirnya kan ini akan menjatuhkan, merusak diri, membuat seseorang itu akan jadi khawatir, cemas, depresi, ketakutannya luar biasa. Lalu ini loh, begitu pentingnya citra diri Anda. Anda mau punya citra diri yang positif, yang melihat segalanya dari hal yang positif, atau punya citra diri yang negatif. Oke, penting untuk Anda, ini PPT Poheni saya masukkan di dalamnya gitu ya. Ada citra diri yang positif. Ketika Anda punya citra diri yang positif, Anda harus menciptakan. Jadi citra diri positif ini enggak muncul sendiri, tapi harus Anda ciptakan, harus Anda buat. Dari mana? Lihat keistimewaan produk Anda. Kelebihan Anda di mana sih? Kemampuan Anda ada di mana sih? Terus menunjukkan citra diri yang representatif. Nanti kita akan bahas detailnya seperti apa. Dan nanti ada kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi. Karena 3 hal ini yang bisa menciptakan citra diri yang positif. Saya berikan gambaran kepada Anda. Ini untuk yang perempuan, kita pakai patokan Putri Indonesia. Ini 2018, karena ini penjelasan saya 2019 ya. Harusnya kalau 2020 saya akan gunakan Putri Hijab Indonesia juga, gitu ya, Putri Indonesia gitu ya, silakanlah. Tapi awalnya kan yang ada kan Putri Indonesia dulu. Ada 3B yang harus dicapai dalam Putri Indonesia, Brain, Beauty, and Behavior, gitu kan. Bagaimana kecerdasan, bagaimana kecantikan tidak hanya kecantikan luar, tapi kecantikan di dalam, dan juga bagaimana tingkah laku mereka. Yang laki pun Putra Indonesia juga ada. Bagaimana integritasnya, menginspirasi dan informatif. Yang laki coba kita perhatikan. Ya. Nah, bagaimana citra diri yang representatif itu? Pertama ada ruangan, saudara. Ini seru kalau Bu ini yang menjelaskan ketika bicara citra diri yang representatif. Ruangan itu ternyata harus Anda tata, saudara. Mungkin di antara Anda ada yang ruangannya acak-acak gitu ya. Wih, semuanya berantakan dan sebagainya. Sekarang mulai harus Anda tata. Ruangan itu harus punya tempat tersendiri. Ini kalau ceritanya Bu Heni lebih seru lagi. Bahkan di dalam satu lemari itu ada masing-masing, saudara. Ada baju, ada celana, ada dalaman, ada ini gitu ya, sapu tangan dan sebagainya, kaos kaki, semua tertata pada bagian-bagian masing-masing. Jadi tidak akan terjadi ketika dalam satu, Anda kan enggak, dalam satu lemari gitu sudah, kaos kaki di mana, terus diadul-adul segalanya untuk mencari perkara sepasang kaos kaki. Ini ngurusi ruangan sudah. Jadi cerita Bu ini kalau cerita tentang lemari gitu ya, belum ruangan bagaimana kamar Anda ditata, ini menampilkan diri Anda gitu. Kemudian bagaimana penampilan fisik, mulai dari tata busana ya,
tata rambut, tata rias, bagaimana sikap, kebersihan, kerapian,